Mengejutkan! Di tengah panasnya perang pernyataan antara Ruben Onsu dan Sarwenda, babak baru justru semakin membuka tabir rahasia yang selama ini tersimpan rapat. Seperti apa? Tiba-tiba Sarwenda mengunggah pengakuan seorang netizen yang mengaku menyesal telah menghujat dirinya. Apa sebenarnya yang membuat pandangan publik mulai berubah? Benarkah di balik keretakan rumah tangga mereka tersimpan luka lama yang selama ini dipendam bertahun-tahun? Di tengah derasnya aksi saling membuka fakta, siapa sebenarnya yang sedang memperjuangkan kebenaran? Siapa yang justru dinilai sedang menggiring opini publik? Dan sampai kapan konflik ini akan terus bergulir tanpa menemukan titik akhir? Tak hanya itu, mengapa mantan petinggi kepolisian sampai turun tangan memberikan peringatan keras? Apa yang membuat Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Riki Sitohang menilai polemik ini sudah melewati batas? Benarkah aksi saling bongkar rahasia justru berpotensi melukai hati anak-anak mereka sendiri? Lantas, akankah Ruben Onsu dan Sarwenda akhirnya memilih berdamai demi buah hati tercinta? Atau justru perang pernyataan ini akan semakin memanas dan membuka fakta-fakta lain yang lebih mengejutkan lagi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah memanasnya polemik rumah tangga hingga aksi saling bongkar aib dan fakta yang bergulir, kabar mengejutkan datang dari Sarwenda. Baru-baru ini, mantan personel Cherry Belle tersebut mendadak menyita perhatian publik usai mengunggah tangkapan layar sebuah direct message dari seorang warganet. Ya, netizen tersebut terang-terangan mengaku sangat menyesal karena pernah ikut-ikutan menghujat Sarwenda di media sosial. Usut punya usut, netizen ini mengaku sempat termakan oleh berbagai opini serta framing buruk yang beredar luas di jagat maya. Namun, setelah berbagai fakta dan klarifikasi terbuka, matanya pun seolah baru terbuka. Dengan jujur ia menuliskan, "Hai Ciwen, salam kenal. Cuma mau bilang maafkan. Kemarin aku benci banget sama Ciwen, sampai aku komen-komen negatif tentang kamu di beberapa akun. Tapi aku udah hapus-hapusin," tulis netizen tersebut. Netizen itu mengungkapkan bahwa dirinya sempat terpengaruh oleh berbagai opini dan pemberitaan yang membentuk pandangan negatif terhadap Sarwenda. Namun, setelah melihat berbagai fakta yang belakangan beredar, ia mengaku mulai menyadari telah keliru dalam menilai. "Setelah melihat fakta-fakta yang ada sekarang, aku baru kebuka matanya. Maaf kemarin aku kemakan framing-framing buruk tentang kamu dan sempat denial sama fakta yang ada," lanjut isi pesan tersebut. Dalam pesannya, netizen juga mengaku tidak yakin permintaan maafnya akan dibaca. Meski demikian, ia tetap ingin menyampaikan penyesalannya agar tidak terus dihantui rasa bersalah atas komentar-komentar yang pernah ditulis. "Aku tahu ini nggak akan kebaca sama kamu, tapi paling nggak aku nggak mau menyimpan dosa di kamu. Jadi izinkan aku minta maaf sekali lagi ya," harap netizen tersebut. Menanggapi pesan tersebut, Sarwenda memilih memberikan jawaban yang menenangkan. Ya, Sarwenda mengaku bahwa dirinya telah memaafkan sang netizen dan meminta doa agar dirinya bersama anak-anaknya mampu melewati berbagai persoalan yang tengah dihadapi. "Hai, salam kenal juga." "Ya nggak apa-apa, aku sudah memaafkan. Doain aku dan anak-anakku bisa melewati semuanya dengan baik," balas Sarwenda.
Sikap legawa dan kebesaran hati Sarwendah ini pun langsung memanen simpati dan pujian hangat dari publik. Banyak yang menilai Sarwendah begitu tegar dan bijak di tengah badai ujian yang kini menimpanya. Tak berhenti di situ. Jauh sebelum gelombang masalah hari ini menerpa, Sarwendah rupanya menyimpan luka batin yang sangat mendalam. Sarwendah belak-belakan mengungkap rasa kecewa beratnya saat pertama kali mendapati dugaan perselingkuhan yang dilakukan Ruben Onsu di tahun 2017 silam. Kala itu, Ruben Onsu diakui telah mengakui kesalahannya, menyampaikan permohonan maaf yang tulus, serta berjanji manis untuk berubah demi keluarga. Melihat iktikat baik sang suami, ditambah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa kerasnya perjuangan Ruben Onsu membanting tulang demi mencari nafkah keluarga, hati Sarwendah pun akhirnya luluh. Demi keutuhan rumah tangga dan masa depan buah hati mereka, Sarwendah mengambil keputusan besar untuk tetap bertahan dan mengubur dalam-dalam luka masa lalu, sembari menguntai harapan agar sang suami benar-benar berubah. 2017, saya mengetahui adanya perselingkuhan. Saat itu beliau mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berjanji untuk berubah. Saya melihat betapa kerasnya beliau berjuang mencari nafkah dan membangun keluarga kami. Karena itu, saya memilih untuk tetap bertahan dan berharap semuanya benar-benar bisa berubah. Namun, kepercayaan itu kembali runtuh oleh perselingkuhan beliau yang berikutnya. Saat kondisi keuangan keluarga sedang sulit, tetapi saya mengetahui ada pengeluaran dalam jumlah besar untuk selingkuhannya itu. Reaksi saya dalam video tersebut memang salah dan saya tidak membenarkannya. Di satu sisi saya masih menyayangi keluarga saya, di sisi lain saya melihat keluarga yang saya perjuangkan hancur di depan mata saya dan saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya, ungkap Sarwendah. Pemirsa Intens Investigasi melihat tudingan Sarwendah tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, langsung angkat bicara membongkar akar mula tuduhan selingkuh tersebut. Menurut Minola, tuduhan itu sejatinya berawal dari percekcokan soal jadwal perpindahan rumah yang tidak sesuai dengan waktu yang diinginkan. Saat situasi memanas dan Ruben tengah berada di dalam kamar mandi, Sarwendah meluapkan kekesalannya dengan berteriak dan melontarkan kata selingkuh. Lebih lanjut, Minola Sebayang secara tegas menegaskan bahwa polemik masa lalu ini sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk terus digoreng dan diperdebatkan di ruang publik. Pasalnya, hubungan hukum antara Ruben Onsu dan Sarwendah telah berakhir secara resmi melalui putusan perceraian. Kalau kami mendengarnya, ini kan diawali dari masalah perpindahan tanggal. Kan itu persoalannya, perpindahan tanggal liburan ya, atau mungkin pindah rumah kan gitu ya, karena mungkin kalau pindah rumahnya itu karena kontraknya sudah habis, kontraknya itu sudah habis ya kan ya, nah udah habis itu kan kalau pindahnya itu di lebaran kan nggak ada mbak kan begitu. Nah Ruben mengatakan sudah diurus semuanya, dia desak terus. Ruben bilang udah diurus, mana nomor kontaknya, udah diurus. Terus kemudian Ruben masuk ke dalam satu ruangan. Ya kalau saya tanya Ruben tuh kemana? Ben itu ke kamar kecil. Dia ke kamar mandi. Dia mau mandi. Tapi ketika dia nutup pintunya itu seperti kebanting, gedebar gitu, itu memancing emosinya si S. Mau teriak. Sampai Ruben keluar mandi pun teriak-teriak. Dan seperti biasa, ketika sudah mulai ada amarah, omongan kemana-mana. Selingkuh. Sama seperti yang kami sampaikan, ngomong tentang masalah Blackpink. Tiba-tiba larinya lelang. Memang udah betul-betul ikhlas, lepas ya ngapain kita membawa peristiwa ketika kita masih berumah tangga, sementara rumah tangga itu sendiri apapun alasannya kan sudah berakhir. Tak hanya menjawab isu perselingkuhan, pihak Ruben Onsu juga melayangkan serangan balik terkait narasi yang dibangun Sarwendah yang mengaku bergaya hidup irit dan sangat hemat. Sebelum-sebelumnya,
Sarwenda sempat mengungkapkan bahwa dirinya selalu berusaha hidup prihatin dan memilih tinggal di hunian area Rempoa ketimbang memperpanjang sewa rumah mahal di kawasan Pondok Indah demi menghemat anggaran renovasi rumah. Namun, klaim hidup hemat tersebut langsung dibongkar habis oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang. Minola membeberkan bahwa fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Selama proses renovasi rumah berlangsung, Sarwenda kedapatan memboyong keluarganya menginap selama 1 bulan penuh di salah satu hotel bintang 5 paling mewah di ibu kota, yaitu The Ritz-Carlton. Tak berhenti di situ, Minola juga menyentil besaran dana yang rutin digelontorkan Ruben Onsu setiap bulannya. Mulai dari jatah uang nafkah bulanan yang menembus angka fantastis hampir 200 juta lebih per bulan, hingga pembiayaan perawatan hewan peliharaan serta iuran sampah yang nilainya mencapai jutaan rupiah. Pihak Ruben pun mempertanyakan apakah deretan fasilitas super mewah tersebut mencerminkan ciri-ciri orang yang hidup irit. Sontak saja kontrasnya klaim hidup hemat dengan realitas pengeluaran mewah ini langsung memicu perdebatan panas di media sosial. Makanya saya katakan janganlah kita melebar ke sana kemari gitu loh ya. Seperti misalnya masalah irit, misalnya saya irit. Nyatanya perpindahan yang kemarin itu masalah jadwal pindah itu akhirnya pindahnya ke Ritz-Carlton. Tapi kan ini nggak pernah diungkap sama dia. Ngomongnya di rumah adiknya gitu. Tapi kalau menurut Ruben ya kami kan pasti berdasarkan data yang diberikan oleh Ruben kan itu untuk dijadikan sebagai juru bicara. Itu nginapnya kan di Ritz-Carlton 1 bulan. Apakah ini ciri-ciri orang irit? Oke, kita nggak usah nengok dari situ. Dengan pengeluaran 200 juta tiap bulan, ya, uang dogi aja 9,3 juta, uang buah 8 juta, uang plastik sampah 5 juta atau lebih. Apakah ini ciri-ciri orang irit? Apakah ini mencerminkan ciri-ciri orang irit yang bulanannya 200 juta ke atas, 263, 243? Apakah ini ciri-ciri orang irit? Di balik gempuran berbagai isu miring yang kian menyudutkan kliennya, Minola mencium adanya indikasi terselubung. Ya, kuasa hukum Ruben Onsu ini menduga keras bahwa rentetan tuduhan miring yang beredar belakangan ini tak lain diduga bertujuan untuk mendiskualifikasi figur Ruben Onsu agar gugatan terkait hak asuh anak yang diajukannya kelak dapat ditolak oleh majelis hakim. Meski tengah memperjuangkan hak asuh anak di meja hijau, Minola menegaskan ketulusan hati Ruben Onsu sebagai seorang ayah. Ruben menyampaikan komitmen besarnya bahwa apabila majelis hakim kelak memenangkan dan menyerahkan hak asuh anak ke tangannya, hal itu sama sekali tidak akan menghapus atau mengeliminasi peran Sarwenda sebagai ibu kandung. Bagi Ruben, anak-anak sejatinya hanya berpindah tempat tinggal ke rumahnya, tanpa sedikit pun membatasi kasih sayang dan akses Sarwenda untuk menemui buah hati mereka. Mengakhiri keterangannya, Minola Sebayang pun melayangkan imbauan menohok agar kedua belah pihak dapat menahan diri. Ia meminta agar semua pihak menyikapi polemik ini dengan kepala dingin dan menghormati jalannya proses hukum yang sedang bergulir ketimbang terus bertengkar dan saling tuding media sosial. Tapi dari kemarin di awal-awal kami masukkan hak gugatan asuh anak ini kan sudah ada pertanyaan. Ada kekhawatiran nggak Bang? Kan gitu kan gugatannya bisa juga nanti ditolak. Karena kan memang ada 2 kemungkinan, dikabulkan atau ditolak kan begitu. Saya sudah sampaikan lagi, tidak ada kekhawatiran. Gitu. Kenapa nggak ada kekhawatiran? Karena kalaupun misalnya Ruben yang menang, ini anak hanya berpindah ke tempatnya Ruben sebagai orang yang mendapatkan hak asuh. Tapi tetap tidak mengeliminasi hak ibu sebagai seorang ibu dan hak anak-anak untuk berkumpul bersama dengan ibunya. Berpikir bagaimana caranya agar proses itu bisa menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan aturan hukum demi kepentingan hukum yang terbaik bagi para pihak. Udah itu aja, ngapain kita mesti bicara hal-hal yang baru gitu loh. Ikut gemas lihat perselisihan yang makin panas. Seperti apa pula Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Riki Sitohang minta Ruben dan Sarwenda stop bongkar aib perselingkuhan ke publik.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, melihat benang kusut perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwenda yang makin memanas, mantan petinggi kepolisian, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang pun ikut angkat bicara memberikan pandangan hukumnya. Menurut Inspektur Jenderal Polisi Ricky Sitohang, konflik rumah tangga yang kini tengah bergulir liar di jagat maya seharusnya bisa disikapi dan diselesaikan secara cool, alias dengan kepala dingin. Inspektur Jenderal Polisi Ricky Sitohang menegaskan bahwa baik Ruben maupun Sarwenda sejatinya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika dinamika internal tersebut justru diumbar dan dibongkar ke ruang publik. Sebab aksi saling serang tersebut sama saja dengan membuka aib satu sama lain yang justru merugikan kedua belah pihak. Sebuah petua dan teguran bijak dari pakar hukum agar kedua belah pihak bisa meredam emosi dan menghentikan polemik media demi menjaga perasaan serta masa depan buah hati mereka. Sebenarnya kalau melihat polemik rumah tangga seperti kayak gini, kenapa sih nggak diselesaikan secara cool antara kedua belah pihak? Kalaupun berpisah, janganlah berpisah dengan bertikai gitu ya. Masalah antara Ruben dia punya kelebihan dan kelemahan, dan Sarwenda juga punya kelebihan dan kelemahan, ngapain jadi harus dibongkar di publik kalau seandainya kedua belah pihak ini sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Ini kan sama dengan membuka aib masing-masing. Apakah sudah hebat kalau kita sudah dibuka aibnya masing-masing? Karena ini kan masalah rahasia rumah tangga yang pernah kalian bina, ngapain harus disebarluaskan keluar? Nah, yang korban siapa? Korban kan kalian berdua juga, antara Sarwenda dan Ruben Onsu. Tak hanya itu, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang juga menyoroti peran liar netizen di tengah panasnya isu rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Menurutnya, publik tentu punya penilaian tersendiri. Ada yang mendukung, ada yang menghujat. Bahkan tak sedikit netizen nakal yang sengaja mengompori agar drama perseteruan ini makin booming dan berlarut-larut. Menjelang agenda sidang mediasi kedua mendatang, Inspektur Jenderal Polisi Ricky Sitohang pun memberikan pesan menohok. Ia mengimbau keras agar pihak Ruben maupun Sarwenda bisa menurunkan tensi emosi dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Mengingat fokus utama saat ini sejatinya adalah mengenai pengasuhan buah hati. Ia mewanti-wanti agar kedua belah pihak menghentikan aksi saling bongkar rahasia, seperti isu perselingkuhan masa lalu yang diumbar ke publik. Sebab menurut Irjen Pol Ricky Sitohang, aksi saling bongkar rahasia tersebut sama sekali tak ada hubungannya dengan hak asuh anak. Sebuah peringatan tegas dan bijak agar polemik ini tak mengorbankan mental, serta masa depan anak-anak tercinta. Membuka aib masing-masing ini apakah itu merupakan kelebihan Anda supaya publik mengetahui siapa sosokmu? Kalau andainya sosokmu itu adalah sosok yang positif, itu just oke aja. Tapi ini kan membuka aib yang negatif. Ada yang selingkuh lah, ada yang inilah, seperti Sarwenda yang jelas ada pihak ketiga lah, yang ada yang ngomporin lah. Nah ini kan masing-masing kan menjadi ajang pertempuran yang tidak baik. Ingat bahwa para netizen ataupun kelompok masing-masing itu ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ini saya katakan ada yang mengkompori, ada yang membuat semakin membuming dan lain sebagainya. Intinya kan sekarang kan masalah pengasuhan anak. Mau apapun kau selingkuh kiri kanan muka belakang, sepanjang kalian memberikan atensi perhatian kepada anak, apa hubungannya? Kan gak ada hubungannya. Ya sudahlah, antara hak dan kewajiban kalian lakukan berdua, kan gitu. Gak usah cari-cari kelemahan orang lain. Intinya Sarwenda tidak punya hak untuk
kakak daripada Ruben Onsu. Kan dia mintakan kesetaraan dalam pengasuhan ini. Dan selalu saya ingatkan pihak ketiga jangan ikut campur tangan. Diserang netizen dan dituding tak adil saat kupas konflik Ruben Onsu dan Sarwenda, Denny Sumargo akhirnya angkat bicara. Seperti apa tanggapan santai Densu menanggapi protes fans dari kedua belah pihak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi. Sorotan publik tak hanya tertuju pada Ruben Onsu dan Sarwenda, tapi juga merembet ke YouTuber kondang Denny Sumargo. Pria yang akrab disapa Densu ini membeberkan alasan di balik keputusannya mengundang kedua belah pihak ke podcast pribadinya. Berawal dari hadirnya Sarwenda. Densu yang merasa kanal podcast milik media profesionalnya harus berimbang, lantas turut mengundang pihak Ruben Onsu untuk memberikan ruang klarifikasi yang adil. Namun alih-alih mendapat pujian karena bersikap netral, Densu justru mendadak dihujani protes dan kritik pedas dari sebagian warganet. Tak sedikit netizen yang menuding pebasket sombong ini bersikap tak adil dan membedakan bobot pertanyaan saat mewawancarai Sarwenda maupun pihak Ruben Onsu. Menanggapi gelombang tuduhan tersebut, Denny Sumargo pun santai memberikan penjelasannya. Menurut Densu, penilaian tersebut hanyalah sudut pandang emosional dari para penggemar masing-masing pihak dan hal itu dinilainya masih dalam batas yang wajar. Ya awalnya kan dari Sarwenda, kemudian nggak mungkin lah kita nggak undang dari pihak RO, karena ini kan podcast sebagai media kan. Karena kalau satu sisi kan kesannya nggak both side, nggak bagus gitu. Jadi sebelum terima Sarwenda kita juga invite dari Ko Ruben supaya kalau dia berkenan hadir, tapi akhirnya yang bisa hadir dari pengacara. Membaca dua sisi, jadi sisi yang A, sisi dari pihak RO, fansnya bilang kalau gue berpihak pada Sarwenda karena pertanyaan gue kurang. Nah, yang Sarwenda fansnya malah bilang gue berpihak pada RO karena gue terlalu mengiyakan pengacaranya. Jadi dua-duanya berkeberatan sih sebenarnya. Jadi menurut gua ya itu wajar lah. Itu pasti akan ada pro kontra di situ. Oke. Ya itu dari POV dari dua fansnya lah. Yang satu bilang yang pihak RO blunder, yang satu bilang pihak SW blunder. Jadi sebenarnya ini pertarungan mereka sih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.